Assalamualaikum, hai! Saya Rangga Almahendra, dosen FEB UGM. Selamat datang di program KHSB, Kuliah Hak Segala Bangsa. Sebuah program kuliah kilat gratis yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, karena kuliah adalah hak segala bangsa. Dalam episode KHSB sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang kesenjangan. Bagaimana aktivitas ekonomi dan bisnis ternyata juga bisa memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan ekonomi ini yang kemudian menjadi awal berbagai permasalahan sosial seperti pengangguran, remaja putus sekolah, putus cinta, itu yang lain lagi, perceraian dan KDRT, bahkan sampai kriminalitas serta terorisme. Ya, benar, sudah banyak loh pakar ahli di dunia ini yang mengkonfirmasi bahwa terorisme itu bukan disebabkan karena agama, tapi lebih karena kesenjangan ekonomi. Sangat ironis memang, permasalahan kesenjangan ekonomi ini justru muncul karena aktivitas ekonomi. Nah, kita sudah membahas nih permasalahan ini secara panjang lebar dalam episode sebelumnya tentang aset, liabilitas, dan investasi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, ada nggak sih solusi ekonomi yang juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial? Jawabannya ada, yaitu social entrepreneurship. Apa itu social entrepreneurship? Yuk kita saksikan episode KHSB kali ini. Social entrepreneurship adalah aktivitas kewirausahaan yang dilakukan bukan hanya untuk mengejar keuntungan, tapi juga untuk memberi solusi atas permasalahan sosial yang belum mampu diatasi oleh pemerintah. Sedangkan social entrepreneur sendiri adalah pengusaha yang memiliki orientasi sosial. Ia biasanya memiliki kemampuan untuk memandang masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, lalu menciptakan solusi melalui inovasi yang bersifat jangka panjang. Inovasi ini bahkan sampai ada yang mengubah struktur sosial masyarakat atau social change, baik dalam bidang kesejahteraan atau welfare, sampai pendidikan dan kesehatan atau healthcare. Meskipun berorientasi sosial, social entrepreneurship tidak sepenuhnya menjalankan aktivitas sosial nirlaba seperti panti asuhan dan palang merah. Tapi juga tidak sepenuhnya melakukan aktivitas bisnis seperti yang dilakukan oleh layaknya entrepreneur. Jika bisnis entrepreneur mengukur keberhasilan dari kinerja keuangannya atau profit, maka social entrepreneur keberhasilannya diukur dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atau benefit. Jadi, kalau bisa kita taruh dalam satu spektrum, organisasi sosial di satu sisi dan organisasi komersial di sisi yang lain. Nah, social entrepreneur itu berada di tengah-tengahnya. Sosial iya, komersial juga iya. Itulah sebabnya biasa disebut juga sebagai social enterprise. Didefinisikan sebagai perusahaan atau organisasi yang menerapkan strategi bisnis komersial untuk mengatasi masalah sosial. Jadi, perbedaannya bisa kita rangkum sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi tujuan, perusahaan komersial jelas bertujuan untuk memaksimalkan profit, sedang organisasi sosial bertujuan untuk menjalankan misi sosial. Nah, kalau social enterprise dibuat untuk mendapatkan kedua-duanya. Yang kedua, dari sisi penerima manfaat, pada perusahaan komersial yang menerima manfaat adalah konsumen yang membeli produk atau jasa dengan harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, pada organisasi sosial, penerima manfaat biasanya tidak perlu membayar. Nah, kalau social enterprise, penerima manfaat, kalaupun harus membayar, biasanya sangat murah karena disubsidi. Misal, sebuah restoran di Austria bernama Diwan yang diceritakan dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa, ia punya konsep makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Atau contoh lain, sebuah lembaga bimbingan belajar anak jalanan di Malang yang menerapkan biaya Rp5.000 atau gratis untuk setiap kedatangan siswanya. Bimbel ini sekarang sudah punya lebih dari 50 karyawan loh sebagai tenaga pengajar. Hebat ya. Yang ketiga, oke, dari sisi tenaga kerja, pada perusahaan komersial ini disebut sebagai karyawan. Pada organisasi sosial istilahnya bukan karyawan, tapi relawan. Nah, untuk social enterprise istilahnya juga karyawan, tapi biasanya mendapat kompensasi yang berbeda dengan sistem penggajian perusahaan komersial. Yang ketiga,
dari akses pendanaan. Pada perusahaan komersial, modal diperoleh melalui penyertaan saham. Cara lain misalnya bisa juga dengan berhutang. Nah, pada organisasi sosial, pendanaan diperoleh melalui donasi atau hibah. Untuk social enterprise, pendanaan bisa didapatkan dengan cara yang bervariasi. Nah, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk memulai social entrepreneurship. Yang pertama, mengidentifikasi masalah sosial yang belum tertangani sekaligus peluang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, apa nih solusi yang kita tawarkan? Lalu yang ketiga, identifikasi siapa saja yang harus dilibatkan dalam solusi kita. Yang keempat, kita harus membuat sistem atau model bisnis yang kita akan tawarkan sebagai solusi supaya bisa berkelanjutan. Ada beberapa hal yang masih dianggap sebagai tantangan untuk pengembangan social entrepreneurship. Yang pertama adalah financing atau pendanaan. Aktivitas pendanaan untuk social enterprise bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah pinjaman bank, sama seperti perusahaan komersial. Social enterprise juga bisa memulai usaha dengan meminjam bank. Tapi ini juga tidak mudah karena biasanya bank akan mempersyaratkan kelayakan usaha dan mempertimbangkan risiko uang yang dipinjam. Sayangnya di Indonesia belum ada nih perbankan yang khusus mendanai proyek-proyek social entrepreneurship. Yang kedua, bantuan pemerintah. Tapi ini juga susah, karena dana yang dimiliki pemerintah itu pasti terbatas. Dan sepertinya juga belum ada nih alokasi khusus untuk pengembangan social entrepreneurship di Indonesia. Berbeda nih dengan yang dilakukan oleh pemerintah Kanada, yang dia sudah memberikan skema bantuan khusus untuk proyek-proyek social enterprise. Yang ketiga adalah crowdfunding atau urun dana yang penjelasannya bisa diikuti dalam episode KHSB sebelumnya. Dan yang keempat adalah bantuan atau donasi filantropis. Kata filantropis sendiri berasal dari bahasa Yunani philein yang berarti cinta dan anthropos yang berarti manusia. Jadi filantropis adalah orang yang mendermakan uang, waktu, dan tenaganya untuk orang lain. Tantangan kedua adalah bagaimana caranya menarik SDM yang berkualitas untuk bergabung dalam perusahaan sosial ini, yang tentunya juga harus punya passion dan panggilan hati. Tantangan yang ketiga adalah aspek legal yang terkait dengan pertanggungjawaban atau responsibility dan pertanggungjelasan atau accountability. Pada perusahaan komersial, akuntabilitas hanya dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham atau shareholder, misal dalam bentuk akuntabilitas laporan keuangan. Untuk organisasi sosial, akuntabilitas bukan hanya diberikan kepada pemegang saham, tapi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Stakeholder didefinisikan sebagai seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas usaha kita, baik di dalam maupun di luar organisasi kita. Contohnya, misalnya staf atau relawan, donatur atau sponsor, penerima manfaat, customer, supplier, sampai warga setempat dan juga pemerintah. Tantangan keempat yang tadi sudah dijelaskan yaitu dukungan pemerintah. Sampai saat ini belum ada undang-undang yang memayungi aktivitas social entrepreneurship ini. Perlakuan dan kelembagaan masih dianggap sama dengan perusahaan komersial, termasuk aturan perbajakan dan perizinan. Ini yang kemudian membuat perkembangan social entrepreneurship di Indonesia menjadi sangat lambat dibanding dengan negara lain. Padahal pemerintah jelas loh membutuhkan entitas seperti ini tentunya untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang tidak mungkin ditangani oleh Kementerian Sosial. Social entrepreneurship yang paling sukses dan sering dijadikan contoh adalah Grameen Bank di Bangladesh. Didirikan oleh seorang bankir bernama Muhammad Yunus. Ia mengembangkan konsep kredit mikro untuk kaum miskin yang tidak mampu mendapatkan pinjaman dari bank umum. Dengan konsep yang ia kembangkan, Grameen Bank mampu menyalurkan pinjaman hingga 1,5 juta US dollar atau 20 miliar sehari, dengan tingkat pengembalian sampai 98% pada jutaan rakyat miskin di Bangladesh. Dan atas prestasinya ini, Muhammad Yunus terpilih sebagai penerima penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2006.
Di Indonesia sendiri, social entrepreneurship sudah mulai digerakkan. Salah satu motornya adalah Sekolah Bisnis Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang baru saja meluncurkan buku kumpulan kisah sukses kasus bisnis social entrepreneurship di Indonesia. Nah, salah satu contoh yang dibahas dalam buku ini adalah Tomira, toko milik rakyat, yaitu kemitraan antara minimarket jejaring dan koperasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo bekerjasama dengan UGM. Seluruh waralaba minimarket yang masuk Kulon Progo diwajibkan untuk bekerjasama dengan pasar tradisional dan mengakomodasi hasil usaha masyarakat sekitar. Termasuk pekerjanya juga harus warga sekitar. Ya bagus ya untuk mengatasi pengangguran sekaligus pemberdayaan ekonomi lemah. Contoh lain yang juga dibahas di buku ini, misalnya sedekah rombongan ya, yang punya misi untuk mengumpulkan dan mengelola sedekah dari masyarakat di seluruh Indonesia bagi siapa saja yang membutuhkan tentunya. Sedekah rombongan sudah memberikan bantuan bukan hanya untuk orang sakit dan kaum duafa, namun juga biaya sekolah anak yatim, bantuan bencana alam, sampai pembangunan sekolah atau pondok serta rumah ibadah. Nah, masih banyak lagi nih kisah-kisah inspiratif yang bisa Anda baca selengkapnya nih ya di buku ini. Terima kasih sudah menyaksikan episode KHSB dengan tema Social Entrepreneurship. Nah, sebetulnya KHSB ini juga merupakan salah satu contoh proyek Social Entrepreneurship loh. Nah, tim A+ Positivy bekerjasama dengan Adi TV telah membuat banyak sekali video kuliah gratis yang bisa diakses kapan saja sebagai bentuk kepedulian kami terhadap semakin banyaknya remaja yang putus kuliah karena kesulitan ekonomi. Nah, untuk itu kami juga mengetuk hati Anda untuk juga bisa mendukung gerakan ini. Caranya bisa melakukan donasi yang bisa diberikan melalui akun resmi kami di web Positivy atau setidaknya ikut membantu meneruskan video ini agar kami semakin bersemangat untuk membuat video kuliah gratis lainnya. Saya Ranggal Mahendra, juga dosen MMUGM. Sampai jumpa dalam episode KHSB berikutnya.